wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak Ibu semuanya. Nabi Pur. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 8 Metro Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 8 Metro Barat, beserta kita semua dengan komunitas belajar sekolah kita. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut tentang permainan tradisional di SD Negeri 8 Metro Barat yang berbasis dengan pembelajaran PPL. Nah, yang pertama ada latar belakang. Materi yang saya ambil untuk RTL kali ini adalah olahraga tradisional. Ya, latar belakang mengapa saya mengambil permainan tradisional? Karena permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak. Namun, di era modern ini, permainan tradisional sudah mulai hilang, ya. Jadi jarang dimainkan oleh anak-anak karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video, game, dan permainan digital lainnya. Nah, dengan situasi ini menjadi perhatian kurangnya interaksi sosial anak-anak dan aktivitas fisik dalam permainan modern bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak. Selain itu, permainan tradisional juga membantu menjaga kesehatan fisik anak, mengandung aktivitas fisik yang bermanfaat. Dengan demikian, mengenalkan kembali permainan tradisional di lingkungan sekolah adalah langkah yang penting untuk melestarikan budaya dan membangun karakter siswa. Dalam konteks ini, sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya bermain tetapi juga belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Nah, itu latar belakang mengapa saya mengambil permainan tradisional, Bapak Ibu, karena melihat ke belakang, anak-anak sudah jarang berinteraksi dengan teman-temannya, lebih suka berdiam diri bermainan gadget atau HP untuk mengisi kesibukan mereka. Selanjutnya, ya. Tujuan program permainan tradisional dengan pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Yang pertama, melestarikan budaya lokal. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, mengoptimalkan kesehatan fisik. Yang kelima, mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Yang keenam, membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Satu, capaian. Diharapkan pemahaman dan pelestarian budaya lokal. 2. Meningkatkan kemampuan sosial dan kolaborasi. 3. Peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas. 4. Pembentukan karakter positif. 5. Peningkatan antusiasme belajar siswa. Yang kedua, langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, merencanakan program. Yang kedua, pengenalan pemain tradisional. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, praktik bermain permainan tradisional. Yang selanjutnya, refleksi dan evaluasi dan pelaporan dan dokumentasi.
Selanjutnya yang ketiga, ada hasil yang diharapkan. Peserta didik diharapkan meningkatnya kesadaran siswa akan budaya lokal. Yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa. Yang ketiga, peningkatan kesehatan fisik. Yang keempat, pengembangan karakter dan nilai positif. Yang kelima, peningkatan kreativitas, motivasi belajar, dan terbentuknya komunitas belajar yang kuat. Selanjutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Indikator: siswa memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional, asal-usulnya, serta nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Selanjutnya, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas, baik dalam maupun memodifikasi permainan tradisional. Selanjutnya, siswa mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab. Dan selanjutnya, siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan permainan tradisional. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Dan terakhir, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dan permainan memerlukan aktivitas fisik. Ya, jadi selanjutnya ini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Target peserta yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Jumlah peserta didik kurang lebih ada 142 ya? Ada 142. Usia peserta 10 sampai 12 tahun. Pengaturan program ruang. Pertama, ruang kita menggunakan lapangan sekolah untuk kegiatan fisik dan ruang kelas untuk sesi diskusi dan refleksi. Terus waktu program dilaksanakan selama 6 minggu. Minggu 1 persiapan dan perencanaan proyek. Terus minggu kedua riset dan pengumpulan informasi. Minggu ketiga eksperimen dan latihan bermain. Minggu 4 sampai dengan 5 produksi produk dan dokumentasi. Minggu ke-6 presentasi dan publikasi. Ya, di sini ada juga mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama ada guru BCOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing peserta didik dalam permainan dan refleksi. Terus dibantu dengan guru kelas membantu dan mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Bisa dibantu juga dengan orang tua, dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Dan selanjutnya yaitu kapasitas yang dimiliki sekolah. Sumber daya yang dimiliki sekolah, kita memiliki lapangan sekolah, tempat yang cukup luas untuk melakukan permainan tradisional dengan aman. Terus yang kedua, ada alat permainan. Ada alat permainan sebagai besar macam-macam alat permainan tradisional yang sudah tersedia. Terus sumber daya selanjutnya guru BCOK, pengalaman dalam mengajarkan permainan tradisional dan keterampilan olahraga. Selanjutnya komunitas sekolah, dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Pemanfaatan aset. Aset itu ada lapangan olahraga digunakan untuk sesi permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Aset yang kedua adalah guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi.
Aset yang ketiga, orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Ya, selanjutnya rencana evaluasi. Lini masa evaluasi. 1. Awal program. Penilaian pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka. Yang kedua, tengah program, mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam permainan. Yang akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian terhadap kemampuan fisik, kerjasama dan sikap peserta didik. Yang keempat, komunitas sekolah didukung dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data peserta didik melalui observasi dan refleksi setelah permainan. Guru melalui pengamatan selama permainan dan sesi diskusi. Orang tua sebagai mengisi kuesioner terkait pengamatan mereka terhadap anak setelah mengikuti kegiatan. Teknik pengambilan data yang pertama bisa melalui observasi langsung selama permainan. Yang kedua, melalui refleksi pribadi kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Kuesioner untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Selanjutnya, kemungkinan, tantangan, dan solusi. Tantangan yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Solusinya, menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa langsung mempraktikannya. Tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Solusinya, menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalkan, mengkombinasikan permainan gobak sodor dengan elemen lain seperti kompetisi kelompok atau tugas kreatif. Keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Solusinya, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Ya, selanjutnya yaitu penutup dan rancangan tindak lanjut. Yang pertama, penutup. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan siswa kelas 5 dan 6. Pembelajaran berpusat pada siswa ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Dan selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Presentasi rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan. Yang kedua, implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Catatan, rencana ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang saya presentasikan tentang RTL atau rencana tindak lanjut tentang olahraga tradisional yang mungkin akan kita laksanakan di minggu yang akan mendatang. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya, mungkin sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.